record. Kita lihat. Ya, oh di sini aja. Terus itu Mas Yoga masuk lagi nih. Apa namanya? Oh ya, seminar aja. Jadi kursus. Ya, Mas Yoga. Bisa masuk lagi Mas Yoga? Bisa masuk lagi? Mas Yoga? Mas Yoga? Bisa kedengaran? Halo, bisa? Pak Julianto bisa? Iya, dikasih pakai. Jangan penuh kalian. Pak Julianto bisa? Halo? Bisa, Abi. Ya, Mas Yoga. Mas Yoga ininya nampak nih, tapi oke, baik. Tadi ada pertanyaan apa tadi itu ya? Pertanyaan apa tadi? Ya, silakan masuk Mas Yoga. Tadi ada pertanyaan cara diagnosa. Baik. Ini pertanyaan terakhir sebetulnya dari Mas Yoga. Nah, jawabannya Abi akan gunakan presentasi ini. Sudah nayang? Pak Julianto udah nayang? Udah nampak? Nampak, Abi. Oke, baik. Mana Mas Yoga ya? Belum ada juga nih. Halo Mas Yoga. Diusahakan masuk. Nah, jadi untuk menegakkan diagnosa itu, diantaranya tadi ada 8 dasar diagnosa. Waduh, hilang ininya sebentar. Ke mana dulu? Ke Using dulu boleh juga. Nah, jadi menggunakan teori Using. Teori Using itu adalah cukup U itu 5, Sing itu unsur. Jadi teori 5 unsur. Ini pembahasannya cukup panjang lebar. Cukup panjang lebar dan ini jelas kita akan bahas di kelas. Ada yang namanya, pertama mulai dari pengertian Using itu, ya U5 Sing unsur, kemudian ada peraturan, ada hukum namanya. Ada hukum saling menghidupi, ada hukum saling membatasi, ada hukum menghidupkan dan membatasi, ada hubungan penindasan dan penghinaan. Nah, ini akan dibahas tentu saja di kelas nantinya. Kemudian menentukan diagnosa juga berdasarkan meridian juga. Ya, meridian itu adalah tempat di mana titik akupunktur itu berada. Ya, nih meridian. Meridian ada yang wajib diketahui atau yang harus hafal itu ada 12 meridian, ada 14. Yaitu 12 meridian umum dan 2 meridian istimewa. Jadi jumlahnya ada 14 nanti itu. Nah, jadi ada nama-nama meridian ya, ada nama-nama meridian. Nah, meridian tuh mana contohnya ya seperti ini. Nah, ini tempat titik-titik akupunktur. Bentar, belum muncul ya di sana. Udah ada. Nah, ini tempat di mana titik-titik akupunktur berada. Inilah meridian, ya, meridian. Jadi contohnya ini adalah meridian paru-paru. Kemudian yang ke kaki misalnya, masih di tangan ada meridian usus besar. Kemudian limpa. Nah, limpa itu ke kaki.
Ini meridian. Ya. Kemudian nanti ada video-videonya juga mengenai meridian ini. Baik. Kemudian juga kita untuk menentukan diagnosis itu terutama adalah 8 dasar diagnosa. 8 dasar diagnosa itu adalah yin yang, si, se, li, piao, han, re. Nah, ini dia. Itu akan dikaji nantinya di kelas itu. Jadi, menjadi seorang akupunkturis profesional itu ini wajib dipelajari dan wajib diketahui. Harus hafal. Tidak terlalu wajib sih kalau masalah hafal. Tetapi seorang profesional tuh wajib telah mempelajari ini. Jadi tahu lah. Kalau hafal kan beda dengan paham. Oh ya, ada ini. Contoh misalnya seperti tadi, 8 dasar diagnose. Nah, kalau dibilang yin yang itu tahu, ya. Kemudian si, se, li, piao, han, re, itu ada penjelasannya nanti. Kemudian tadi pusing sudah disinggung, 8 dasar sudah, kemudian titik akupunktur. Baik. Tadi ada pertanyaan ya dari Pak Julianto kalau tidak salah mengenai titik akupunktur. Jadi titik akupunktur ini ya pertama nanti kita pelajari apa definisinya, kemudian macam-macam titik, peranan titik. Nah, ada titik penting ya, penentuan letak titik akupunktur seperti tadi yang Abi katakan menggunakan istilah Chun. Nah, sekarang macam-macam titik yang 360-an itu. Nah, ini sebenarnya nanti dibagi lagi menjadi titik umum, titik istimewa, titik ase. Jadi tidak mutlak kita harus hafal semuanya, tidak. Ya. Tidak hafal pun namanya asal hafal tempatnya. Makanya nanti akan menentukan itu adalah jam terbang kalau kita sudah menjadi pengobat. Itu sebenarnya. Titik umum itu adalah titik akupunktur yang terdapat pada meridian umum. Tadi kan ada meridian yang membujur, ada yang melintang. Jadi dia itu punya nama juga. Kemudian titik istimewa itu tidak ada dalam meridian, gitu, tidak ada pada jalur-jalur itu. Tapi dia punya nama dan punya khasiat. Sedangkan titik ase point itu adalah tidak punya nama, tidak punya tidak punya tempat, tetapi dia punya khasiat gitu. Sekarang coba kita lihat ini macam-macamnya, peranan, titik penting, sebentar. Pengelompokan. Nah, jadi dibagi 10 kelompok, ya. Titik usu ada 36. Dari 36 itu ada beberapa yang penting, itu saja yang dipegang. Apa titik usu? Itu kita akan jelaskan nanti di kelas ya. Kalau nanti sampai ke kelas. Kemudian titik yen ada 12. Titik yen itu termasuk titik heku tadi, ada 12. Itu pun yang sering digunakan paling juga setengahnya, tidak sampai 12-12-nya. Misalnya ini heku. Nah, ini contohnya heku. Ini adalah titik usus besar. Titik usus besar. Ini hampir selalu digunakan untuk berbagai macam penyakit. Titik heku itu mengobati penyakit apa saja. Tadi Abi sudah tayangkan di dalam tayangan sebelumnya. Nah, itu materinya bisa diunduh ya. Bisa diambil dari Classroom. Diambil oleh Pak oleh antum diambil ya dari sana ya. Bisa nantinya. Oke, Pak Julianto ambil saja dari sana. Untuk mengetahui lagi apa saja khasiatnya. Tempatnya di mana? Di sini. Sementara ini pakai apa? Pakai jari dulu. Terus mana gambarnya? Ada juga. Nanti kalau perlu videonya, insya Allah juga bisa Abi siapkan. Baik ya. Jadi titik yen itu sangat dahsyat sekali. Karena dia itu titik amporter namanya. Titik amporter itu artinya titik alarm. Titik alarm itu begini. Kalau dia ditekan terasa sakitnya sangat sakit atau ngilu, berarti ada kelainan pada organ tersebut, yaitu pada organ usus besar. Gitu.
Yang pertama itu titik amporter. Yang titik alarm maksudnya, titik alarm. Kalau titik amporter itu adalah titik yang otomatis ya. Tadi titik alarm. Titik amporter itu titik otomatis. Kalau dia begitu ini dirangsang, dia akan diturunkan menjadi normal. Kalau keadaan tubuh kita lemah, kalau ini dirangsang, maka akan menjadi dinaikkan sampai kepada titik normal. Itu yang disebut amporter. Jadi ada dua fungsinya. Tetapi khasiatnya itu tiap titik, contohnya titik Yen Heku ini hampir 20. Ya, hampir 20. Satu titik saja. Penyakitnya baca lagi nanti di di materinya. Baik. Kemudian untuk menentukan diagnosis itu juga diagnosis itu apa? Penilaian. Penilaian seseorang ini atau si. Seseorang ini yin atau yang. Gitu misalnya. Sehingga kalau kita menentukan dia itu misalnya yang. Nah, bagaimana tanda-tanda yang itu terpaksa nanti memang harus di kelas. Itu yang disebut fenomena organ. Ya, ada fenomena organ. Fenomena organ. Fenomena organ itu artinya seseorang itu, misalnya begini, ada orang batuk. Batuk. Berarti itu menunjukkan sebuah fenomena. Fenomena itu adalah gambaran, gejala. Organ apa yang terkena? Nah, contoh misalnya seorang batuk. Kalau menurut Pak Julianto, orang itu terkena organ apa yang terkena? Yaitu organ apa? Organ paru-paru. Organ paru-paru. Kalau batuk itu organ paru. Nah, itu yang dimaksud dengan fenomena organ. Jadi kita kalau orang dengar batuk, dari pendengaran. Jadi ada 4 cara pemeriksaan ya. Ini sebentar. 4 cara pemeriksaan belum Abi jelaskan mana di sini ya. Sebentar, kita cari. 8 dasar diagnostik di sini belum ada. 4. Ini dia 4 cara pemeriksaan nih. 4 cara pemeriksaan. Jadi kita memeriksa itu dengan 4 cara. Pertama, pengamatan. Kita lihat. Wajahnya kita lihat dari sudut warna, dari sudut kecerahan, dari sudut dari mata. Dari segala macam bisa dilihat. Nanti ada teorinya, nah itu cara menentukan itu. Jadi seorang pengobat itu harus sampai ke sana. Baru datang pasien saya udah tahu, gitu loh. Nah, jadi terus tadi ada pendengaran. Kalau dia batuk, berarti paru-paru. Kemudian dari penciuman juga. Kemudian dari pertanyaan dan dari perabaan palpasi. Misalnya ditekan, ini sakit enggak? Ini sakit enggak misalnya. Nah, kalau ada, ini sakit, berarti yang terkena ini. Ya berarti yang terkena ini. Jadi titik-titiknya yang akan ditekan nanti itu. Ini. Nah, itulah. Jadi menentukan diagnosis itu, menilai itu bukan perkara yang relatif sederhana saja, enggak. Inilah, jadi kemampuan seseorang itu adalah sebelum terapi itu masalah mudah. Justru yang paling menentukan adalah mendiagnosis, menilai seseorang itu. Apakah dia apakah si, apa yin, apa yang, apa li, apa piao, apa han, atau re. Itu dari kesukaan makannya. Misalnya dia suka yang, saya selalu, kalau ditanya misalnya, ibu suka yang makan atau minum yang hangat atau yang dingin. Kalau dia jawab selalu yang ingin yang hangat-hangat, tidak tahan misalnya minum yang dingin, berarti dia itu adalah dalam keadaan han gitu. Re ya gitu. Jadi dalam keadaan dia itu dingin. Han re. Han dingin, yin yang. Jadi keadaan han gitu. Kalau dia ditanya keadaan sebentar, dia ingin hangat, berarti dia keadaannya dingin, ya han. Tapi kalau kita tanya misalnya, sukanya apa? Minum yang dingin atau yang hangat? Kemudian dia mengatakan sukanya adalah yang dingin. Berarti dia itu adalah keadaan re. Re itu adalah yang. Yang itu misalnya dia panas. Karena dia keadaan terasa panas, enaknya adalah yang dingin. Nah ini, jadi supaya menentukan diagnosis itu dari berbagai cara. Jadi nanti itu
Kalau sudah menguasai teori-teori ini, maka akan sampai kepada kesimpulan, oh orang ini keadaannya yin atau yang, gitu, han atau re, li atau fiao, gitu loh. Nah, Pak Julianto atau siapapun yang baru mendengar istilah-istilah ini, ya pastinya bingung kan, apa itu? Nah, makanya setelah seminar ini kita menyediakan sarana untuk belajar. Kalau punya niat, kalau punya kemauan pasti ada jalan. Kalau punya niat pasti ada cara. Ya, begitu ya Pak Julianto ya. Jadi Ya. itu mungkin yang sementara bisa Abi sampaikan ini. Tapi silakan kalau ada pertanyaan lagi boleh silakan. Sebetulnya banyak hal, banyak sekali yang bisa Abi informasikan. Cuma kalau untuk sampai kepada detail, yaitu memerlukan tahapan-tahapannya. Begitu. Nah, Abi ingin jelaskan sedikit mumpung ingat. Misalnya kan tadi ada 5 level. Belajar 1 level saja bisa dirasakan. Itu ada 10 penyakit umum yang bisa diobati dengan sekian jumlah titik, ya, dan juga dengan sekian teori. Teorinya tentu saja belum semuanya di level pertama. Nah, sekarang misalnya Abi contohkan level pertama itu apa saja. Coba Abi cari dulu ya, sebentar. Daftar isi. Mana? Oh ini materi. Level 1. Nah, kita buka level 1. Level 1 itu kalau dibukukan, ini dia, ya. Ini level 1. Ini hardcover, ininya hardcover. Ya, jadi betul-betul Abi membuat panduan yang langsung. Jadi ini intisarinya. Jadi dengan pegangan 1 ini saja level 1 sudah bisa mengobati. Di antaranya adalah silabusnya kita lihat. Silabus. Mungkin dari bawah ya. Bentar. Ya. Oke, ini dia. Oke, berarti harus diambil dari sini. Silabusnya mana? Kok belum muncul? Di sininya sudah ada. Baik, kita keluar dari sini, kita ambil dulu silabusnya. Mana silabus? Masya Allah, kok nggak nampak? Nggak ada juga. Oke. No. Ada gangguan berarti. Oke, ini ada. Apakah ada di sini? Keluar dulu. Nggak nampak, coba keluar dulu. Stop dulu. Masuk lagi. Ini dia ada. Ini apa ini? Materi kursus untuk level. Oh, ini kok level 5. Oh, level 1 sampai 5. Sorry.
Sorry, bukan ini. Belum keluar berarti. Belum muncul. Mana ya? Level 1. Oke. Terus silabus. Oh ini silabus, bab 1 silabus. Ini dia. Ya, baru muncul. Stop. Ini dia. Allahu Akbar, belum juga. Bentar. Ini dia. Nah, ini contohnya ya. Udah muncul? Ya, silabus. Ya, silabus. Jadi silabus itu, ini silabus level 1. Level 1, nah di atas ini, kiri ada level 1 ya. Ya. Nah, terus di sini ada nomor 1 sampai 10. Jadi nanti kita belajar itu misalnya, pelajaran pertama tanggal berapa? Apa yang akan dipelajari? Nah, tujuannya apa? Ya, kemudian indikator. Indikator itu penunjuk bahwa kita ini sudah mampu atau belum gitu. Di sini ada indikatornya. Yaitu yang pertama di sini misalnya dapat menjelaskan pengertian Chun yang seperti tadi Abi sebutkan ya. Ini terlalu kecil di sana ya, nampak itunya hurufnya ya. Nampaknya, Bi. Bisa dibaca? Bisa. Oh ya bisa. Kemudian dalam satu hari itu, dalam satu pertemuan itu kita langsung mempelajari satu penyakit ini, yaitu penyakit sakit kepala, sefalgia. Nah, jadi dapat menjelaskan etiologi, penyebabnya. Jadi dia di sini menentukan letak titik akupunktur dengan menggunakan ukuran Chun, misalnya, seperti tadi yang Abi jelaskan. Kemudian mengobati apa? Mengobati sakit kepala. Dapat mengidentifikasi, artinya mengidentifikasi itu artinya mengenali. Kalau sakit kepala itu menggunakan titik apa saja untuk mengobati sefalgia. Kemudian dapat menyebutkan beberapa indikasi. Indikasi itu khasiat dari satu titik. Misalnya tadi titik heku. Oh, untuk penyakit ini. Jadi kita sebagai pengobat itu nanti tanpa panjang pikir juga, kalau kita bingung-bingung kali, lihat aja dia sakit apa. Nah, titik apa untuk mengobati itu. Nantinya itu jadi lama-kelamaan dengan belajar yang terus-menerus ya dalam waktu tertentu, dalam waktu relatif singkat. Kemudian kita ada 1-2 pasien, makin lama, makin hari akan semakin pinter. Jadi semakin mudah nantinya itu. Begitu. Nah, belajar kita di sini, hari ini belajar misalnya sakit kepala, langsung dipraktekkan, harus betul-betul praktekkan. Nah, hari ini belajar, hari ini bisa dan bisa langsung untuk membantu orang lain. Makanya tidak heran yang belajar dengan Abi di Sipapunktur ini, ya mereka akan sebut bayar, ya mereka bayar. Tetapi mengembalikan uang itu bukan mengembalikan, mencari uang dia, keuntungan, bukan setelah selesai belajar, di saat masih belajar gitu. Nah, level 1 ini hanya 10 kali pertemuan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Selesailah 10. Nah, ini penyakit-penyakitnya. Jadi lengkap di dalam, di dalam ini, diktat level 1 ini lengkap. Tadi silabusnya. Nah, contoh sekarang coba Abi akan cari titik akupunkturnya misalnya ya, titik akupunkturnya. Formulanya, resepnya.
Jadi nanti kalau sudah kapan kita mendiagnosis sampai pintar seperti tadi dari sudut 8 dasar diagnostiknya, etiologi penyebab penyakitnya, 4 cara pemeriksaannya, fenomena organnya, itu bertahap. Jadi level 1 baru tingkat ini, level 2 terus, level 3 sampai level 5 sudah bisa menentukan gitu. Jadi semua juga ada tahapannya. Aduh berat tidak. Memang yang belajar itu, yang belajar kadang-kadang sampai nggak mudeng, sampai begini nggak mudeng. Tapi justru yang seperti itu akhirnya mereka menjadi pengobat-pengobat yang handal. Walaupun kalau ditanya teorinya, akhirnya nggak tahu apa-apa juga. Tetapi nggak ini, artinya nggak apa. Kan ada tuh video-video ujian. Kadang-kadang nggak mudeng, tetapi mengobati pinter. Nggak apa-apa. Karena itu sebuah perjalanan. Jadi hafal itu bukan mutlak, sebenarnya seperti itu. Tapi mempelajari secara keseluruhan wajib hukumnya. Pak Julianto, Abi tanya, tamat aliyah Ya, kan? Bi. Tamat aliyah kan? Iya. Iya, Bi. Di aliyah jurusan apa? Jurusan apa? Alia jurusan IPS, Bi. IPS. Berarti Iya. belajar, sebutlah, belajar PPKN, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia. Sudah berapa tahun tidak belajar tamat dari aliyah? Tahun berapa tamat aliyah? Tahun 2000, Bi. Tahun 2000. Berarti udah 20 tahun ya, 2020. 20 Iya. tahun kan? Iya. Iya, Kalau Bi. ditanya sekarang, pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari, kira-kira mudengnya atau mengertinya hari ini sama nggak dengan waktu dulu 20 tahun yang lalu? Beda. Lebih paham dulu atau lebih paham sekarang? Lebih paham sekarang lah, Bi. Lebih paham sekarang, coba diuji. Misalnya matematik belajar. Sekarang kalau disodorkan soal matematik seperti dulu waktu di sekolah, kira-kira lebih bisa kapan? Lebih bisa dulu atau bisa sekarang kalau ada matematik? Oh, bisa dulu lah. Itu jawaban yang betul. Maksudnya, teori itu, kalau ini teori akupunktur ya, dipelajari itu hanya waktu itu saja, waktu kita belajar. Setelah diamalkan, ya tinggal inti-intinya aja. Apa coba akupunktur? Ya ngobati, ya nusuk. Terus penyakitnya itu udah pengalaman saja nantinya itu gitu. Tapi belajar wajib dulu. Dapat nggak ijazah? Kalau misalnya ijazah aliyah, kalau misalnya tidak belajar teori dulu, dapat nggak? Nggak dapat toh. Enggak. Nah itu. Jadi untuk mendapatkan pengakuan dulu, oh ini saya dapat seperti sekarang. Wah ini saya dapat ini, dapat sertifikat seminar akupunktur. Ya besok ditanya ada apa? Kemarin ada dengar apa? Ada yin yang. Apa itu yin yang? Pasti nggak ngerti apa ya yin yang gitu. Tapi karena sudah belajar, tahu yin yang. Coba sekarang yang tidak belajar, ditanya, yang tidak ikut seminar, tahu pernah dengar yin yang? Nggak pernah, apa yin yang gitu kan? Nah itu, jadi sama. Ya, jadi kita ini belajar dulu keseluruhan, diambil intisarinya. Di akupunktur 300-an kita pelajari, yang diamalkan paling 10 titik. Udah hebat, 20 titik. Udah hebat tuh gitu. Paham sampai sini? Paham. Artinya begitulah. Kalau ingin jadi seorang profesional, begitu harus belajar dulu, gitu. Baik ya. Sebentar, Abi. Pak Julianto gimana nih? Kalau seandainya sekarang nanti ada pemberitahuan kalau mau mati. Oke lah, sekarang belum ada pemberitahuan. Kita padai ya nanti ya sesi ini. Maksudnya itu kita padai aja sementara. Nanti kalau ada, karena ini namanya juga baru pengantar dalam artian seminar. Jadi secara keseluruhan sudah Abi tampilkan, tapi tentu masih banyak hal. Keseluruhan itu kulit. Kulitnya saja mungkin belum semua juga gitu kan. Karena kita sudah mulai dari jam 2 loh. Terus
Cuma melayani sekarang 1 orang pula. Oke. Ini sudah muncul tuh. Sudah muncul kan di sana kan running out of time ya. Jadi Pak Julianto, Abi lanjutkan, begitu selesai maka kita wassalam ya. Tinggal nanti Abi kirimkan di classroom ininya sertifikatnya. Ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa pakai WA boleh ya. Nanti pakai WA, pakai apa? Oke. Ya. Pakai WA ya. Abi sempatnya pakai WA atau di classroom. Coba sekarang Abi akan tayang cari lagi yang ada kaitan dengan sebentar. Mana tadi ya? Bentar. Kalau ada pertanyaan boleh tuh. Siapa tahu ada sempat dijawab. Boleh. Ada, Bi. Ada nggak? Ada. Apa? Coba. Siapa tahu sempat dijawab. Apakah sama titik akupuntur ini sama titik pijak refleksi? Oke, baik. Abi langsung jawab ya. Apakah sama? Apakah sama titik akupuntur dengan titik pijat refleksi? Baik. Jawabannya adalah secara umum, bahkan secara keseluruhan, secara umum itu tidak sama. Dibangun teorinya juga tidak sama. Kalau refleksi itu, sekarang misalnya WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, belum memasukkannya. Rumah sakit di berbagai tempat juga belum memasukkan negara-negara. Tetapi dia tetap berkhasiat. Adakah arsiran? Ini arsiran tuh gini, singgungannya ada, tapi memang relatif kecil, gitu kan? Terus, refleksi itu ada refleksi tangan, telapak tangan, ada refleksi telapak kaki. Apakah itu berkhasiat? Berkhasiat. Ya, berkhasiat. Cuman saja secara penelitian atau secara keilmiahan itu misalnya ada dipelajari oleh dokter-dokter, setahu Abi barangkali ya belum, dunia kesehatan belum lah untuk refleksi ya, tetapi dia tetap berkhasiat. Dan itu dalam tanda kutip kalau belajar refleksi ya pakai guru bagus. Abi juga kan ada mengajarkan pada dasarnya. Tapi otodidak belajar sendiri juga insya Allah bisa. Belajar akupunktur jangan coba-coba. Abi kasih ini diktatnya, pelajari 3 bulan, Abi uji, kalau bisa coba. Dikasih, bukan harus bayar uang, Abi yang bayar uang. Dokter sekalipun belajar akupunktur tanpa ada lembaganya, tanpa ada instrukturnya, sampai sekarang belum ada yang bisa untuk sifatnya otodidak. Itu paham ya? Gitu. Paham. Ya, jadi persinggungannya ada, pastinya ada, tapi tidak sebentar. Tidak banyak lah persinggungannya. Ada lagi pertanyaan? Karena ini Abi juga agak daftar ini apa? Kalau ada lagi silakan. Karena ini diburu waktu ya, kita mau begitu habis ya, sementara atas ya dipadai ya. Terima kasih perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Kita lanjutkan nanti, ada WA ya, kemudian juga bisa di classroom. Oke. Ini tadi tuh malah ininya sudah merasa kacau ininya mungkin. Set. Kalau ada lagi silakan, nggak apa. Apa, Bi? Kalau sakit batuk, titik sakitnya di mana, Bi? Kalau akupuntur, Bi? Titik batuk. Yang paling utama di antaranya ada tiento. Salah satunya di sini tiento itu. Di sini tiento. Bisa ditekan oleh jari seperti ini, tetapi yang kalau pakai jari, titik batuk ya. Terus, selain titik tiento juga ada itu baru titik.
Kemudian juga titik su belakang, yaitu titik su. Nah inilah masalahnya ya harus dibangun dulu sih, nggak bisa saja. Cuman Abi sebut karena pertanyaannya itu, yaitu namanya titik fei su di belakang. Ini ada tulang belakang, 2 jari ke kiri, 2 jari ke kanan. Titik fei su itu adalah titik 13 berarti antara tulang 3 dan tulang 4. Abi menjelaskan gini pasti akan susah. Ini kan, misalnya akan Iya, susah. karena saya batuk 3 bulan, Bi. Oh, 3 bulan. Ya, Iya, ya. Baik, nanti mungkin itu secara ini aja lah ya, secara pribadi nanti ya. Oke lah. iya, Bi. Karena banyak hal yang harus disampaikan juga nanti. Kalau di sini ya nggak cukup mungkin. Baik, nanti boleh secara khusus mungkin boleh nanya. Cuma persoalannya itulah bagaimana cara terapinya dan bagaimana cara menunjukkannya, yaitu nanti menggunakan video-video sebetulnya. Cuman itu adalah diperuntukkan untuk yang kalau di kelas ya memang itu nantinya. Sebentar, Abi akan letak dan indikasi titik. Teori yang mana ini letak nah ini level 1 misalnya. Level mudah-mudahan masih sempat Abi menayangkan. Yang akan dipelajari, ini walau alam nih masih sempat atau enggak. Dan titik batuk itu ada di sini juga, yaitu titik cece. Nah, jadi kalau dalam pertemuan seperti ini, ya tentu saja belum bisa secara mantap sekali. Nah, coba lihat di sini. Jadi level pertama yang akan dipelajari adalah 10 penyakit ini. Misalnya tadi sepalgia, sakit kepala. Nah, ada titik heku yang tadi. Titik Fai Iya. Hoi itu titik di atas ini, di puncak kepala, titik Fai Hoi. Kemudian titik fungce itu yang di sini nih. Yang ini ada Iya, jenggongan. Bi. Nampak nggak ya dari sana sebentar? Nampak, Bi, nampak. Nah, Iya. ini ada jenggongan ini. Ini Iya, coba Bi. coba ini ditekan nih, tekan nih sama jempol, tekan sambil ini dipegang ke sini. Tekan, tahan. Kemudian diangkat. Tekan, tahan, angkat. Itu terasa seng, seng, seng gitu terasa itu. Itu baru menggunakan jari. Kalau menggunakan jarum, wah, itu sangat ampuh. Banyak. Oh, gitu. Sampai dokter pun ada yang punya pengalaman, dokter gigi misalnya, Abi punya tetangga tempo hari, dia sudah bertahun-tahun sakit kepala. Di akupunktur cukup 3 kali selesai. Makanya semakin dipercaya saja akupunktur itu baik oleh kalangan medis maupun oleh kalangan non medis. Makanya kalau punya ilmu akupunktur hebat, hebat. Pergi kemanapun Iya, iya. hebat dia. Nah, tapi itulah harus berkorban belajarnya. Nggak bisa simsalabim. Ya, Iya, misal iya. apalagi dengan ini ya. Nah, terus Abi kan katakan bisa 50 sampai 100 penyakit diobati, itu hanya dasar-dasarnya. Contohnya titik heku. Udah 20 penyakit tuh. Terus ini fungce. Fungce itu coba di sini ya kita lihat. Di sini ada, mudah-mudahan ada di sini. Ntar. Fungce itu juga sama, satu titik akupunktur, misalnya tadi yang Abi tunjukkan. Khasiatnya itu puluhan gitu. Wah, di sini enggak ini. Enggak. Oh, bukan enggak. Nah, sebentar. Ininya macet. Macet pula. Iya, macet. Udah apa? Overkapasitas kayaknya. Nah, oke, palpitasi segala macam. Oh, ini masih nama-nama penyakit. Oke. Waduh, waktunya nih. Kalau sempat, insya Allah bisa binkan. Ntar. Kayaknya nggak sempat ya. Bentar. Di mana tadi? Di sini nggak? Bukan. Mana tadi? Sini. Bukan juga.